seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Begitu celah itu terbuka, energi spiritual dalam jumlah besar mengalir masuk ke tubuh Wang Lin. Jiwa asalnya pun mulai memadat kembali. Belum sepenuhnya pulih, tapi sudah tidak memudar seperti sebelumnya. Ia segera menutup mata dan tenggelam dalam kultivasi diam. 3 hari berlalu. Langit menggelap dan salju turun lebat, menyelimuti seluruh gunung hingga tampak seperti lautan putih dari kejauhan. Namun, salju yang jatuh mendekati Wang Lin mencair sebelum menyentuh tubuhnya, menciptakan lingkaran air di sekitarnya. Bekas luka teh di wajahnya mulai memudar. Begitu ia membuka mata, ada semangat menyala dalam pandangannya. Bekas teh sudah hilang 10%, segelnya mengendur, dan kultivasiku kembali ke tahap awal pembentukan fondasi. Kini aku bisa menggunakan sebagian besar harta di tasku. Dengan itu dan nyamuk binatangku, aku aman selama tak bertemu kultivator pembentukan jiwa. Tapi batu giok surgawi itu sudah batasnya. Kalau ku minum lagi sekarang, tubuhku bisa hancur sebelum sempat menghancurkan skill dan domain. Satu-satunya jalan adalah menembus ke tahap pembentukan inti. Saat itu mungkin aku bisa menggunakan satu batu giok lagi dan menghancurkan segel sepenuhnya. Tapi aku kekurangan batu roh berkualitas tinggi. Aku butuh tempat dengan energi spiritual pekat untuk berkultivasi dalam tenang. 9 tahun, aku harus pulih dalam waktu itu. Setelah merenung, Wang Lin menaiki nyamuk raksasanya. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu pasti menyimpan tempat kultivasi yang kaya energi. Ia memilih sekte pemurnian jiwa. Sekte itu aneh. Jumlah murid intinya hanya ratusan, namun kekuatannya setara 2 sekte besar lainnya. Sementara murid luarnya mencapai puluhan ribu. Sekte ini tak menerima murid dari kalangan biasa. Satu-satunya cara jadi murid inti adalah melalui kompetisi 3 tahunan antar murid luar. Bahkan murid inti pun harus bersaing, yang kalah akan dikeluarkan. Murid luar bisa masuk dengan membayar batu roh dan menyewa gua kultivasi di gunung-gunung sekitar sekte. Metode ini unik di Suzaku dan tak banyak yang tahu tujuannya. Wang Lin yakin penjual batu giok sebelumnya pernah jadi murid luar di sana. Peta yang ia miliki sangat rinci. Setelah menempuh perjalanan 7 hari dengan nyamuknya, Wang Lin mendarat 500 km dari sekte lalu melanjutkan dengan pedang terbang. Namun, beberapa kilometer sebelum tiba, ia terhalang formasi pelindung. Saat ia hendak mendarat, cahaya merah ungu melesat dari belakang. Seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajahnya aneh, mulut dan hidung besar, mata kecil, tampak seperti bisa menelan langit. Wang Lin segera memberi hormat. Lelaki itu menatap Wang Lin, lalu bertanya, "Murid dari sekte mana kau?" "Aku kultivator pengembara, ingin jadi murid luar, senior," jawab Wang Lin sopan. "Pembentukan fondasi tidak mudah bagi kultivator liar. Kau pasti cari tempat untuk kultivasi tertutup?" "Benar, itulah niatku," jawab Wang Lin. "Terlambat. Penerimaan murid luar sudah ditutup. Kembalilah beberapa tahun lagi." Orang tua itu berbalik hendak pergi. Wang Lin tetap tenang. Ia mengeluarkan kotak kecil. "Senior, ini pedang terbang yang kudapat dari seorang kultivator lama. Sebagai gantinya, izinkan aku jadi murid luar." Orang tua itu berhenti. Begitu membuka kotak, senyum tipis muncul di wajahnya. Meski cepat, ia sembunyikan. "Dari mana kau dapat ini?" "Beberapa tahun lalu, aku menolong kultivator formasi inti yang terluka. Sebagai balas budi, ia memberikannya padaku." Dengan pengalaman ratusan tahunnya, Wang Lin merangkai cerita meyakinkan. Orang tua itu akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan buat pengecualian. Ikuti aku." Dengan sepotong token, formasi pelindung menghilang,
dan Wang Lin pun masuk. "Jangan tersesat, banyak batasan di dalam sekte," kata lelaki tua itu sambil melesat maju. Wang Lin mengikutinya di atas pedang terbang. Mereka tiba di sebuah tebing dengan bangunan indah dan rumah-rumah di sekitarnya. Lelaki tua itu memanggil, "Chang Dawei." Dari salah satu rumah keluar pria parubaya berambut kusut. "Apalagi si rambut merah? Tolong terima anak ini jadi murid luar." Pria itu melihat Wang Lin malas. "Kalau kau yang minta, aku tak bisa menolak. Sekadar imbalan, aku membawa lebih dari 100 jiwa pendendam untuk benderaku. Nanti kita minum bersama." Lelaki tua itu pun pergi. Chang Dawei menatap Wang Lin. "Siapa namamu?" "Chen-mu. Gua nomor 1090. Biayanya 1 batu roh sedang per tahun." Ia melempar token hitam. Wang Lin mengeluh pura-pura sambil membayar 2 batu roh. Pria itu tak berkata banyak dan hendak kembali ke rumah, tapi tiba-tiba bertanya, "Apa yang kau beri si rambut merah tadi?" "Pedang terbang yang kudapat dari seorang senior." "Pantas dia senang, Jianmu, meski engkau pembentukan fondasi, jangan sombong. Masih ada cukup banyak yang setara. 6 bulan lagi ada kompetisi murid luar. Kalau kau sungguh-sungguh, kau bisa jadi murid inti." Ia pun masuk ke rumahnya. Sementara itu, dari gunung berjarak 25 km, Liu Mei memandangi sekte pemurnian jiwa. Di tangannya, sepotong batu giok berpendar hijau. Reaksi dari kehadiran Cheng Niu dalam radius 50 km. "Dia ada di dalam sana," bisiknya pelan. Seberkas cahaya hijau melesat di atas langit timur planet Suzaku. Namun yang terbang bukan tubuh fisik seseorang. Itu adalah jiwa asal seorang individu. Leluhur klan setan raksasa itu sangat terluka. Jiwa asalnya kini bolong dengan 3 penyuk besar yang memancarkan cahaya perak yang berkilauan. Ia terpaksa melarikan diri dengan hanya mengandalkan jiwa asalnya, meninggalkan segalanya, termasuk nasib Wang Lin, karena serangan mematikan dari anak iblis Sun Tai. Namun, anak iblis itu berbeda dari yang biasa dia temui. Tanpa sepatah kata pun, anak iblis itu terus mengejar tanpa henti. Selama berbulan-bulan, mereka hampir mengelilingi seluruh planet Suzaku, seperti 2 kekuatan yang saling mengejar tanpa ada titik temu. Leluhur klan setan raksasa bertahan dengan susah payah. Berkat pengalaman panjang sebagai kultivator dan berbagai teknik rahasia yang dimiliki klannya, ia masih bisa menghindari ancaman. Karena terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya, ia memutuskan untuk memancing anak iblis itu ke wilayah utara planet, tempat yang penuh dengan pembatas kuno yang bisa menjebak musuh. Di sanalah ia merasa bisa memanfaatkan batasan kuno untuk melarikan diri. Setelah melaksanakan rencananya, ia kembali ke klan tanpa peduli nasib Jihu dan yang lainnya. Yang terpenting, ia bisa menyelamatkan dirinya. Begitu kembali ke klan setan raksasa, ia segera merasuki tubuh seorang anggota klan dan memulai proses kultivasi tertutup, menghindari segala gangguan. Mengenai Wang Lin, ia memutuskan untuk menunggu waktu yang lebih tepat. Suzaku sudah mulai menyelidiki masalah ini, dan ia tidak ingin menambah masalah dengan mencarinya saat ini. Ia hanya bisa menggigit gigi dan menyerah tanpa daya. Walaupun gagal menangkap Wang Lin, ia berhasil mendapatkan pedang terbang misterius yang ia sembunyikan. Pedang itu kini ada di depannya. Leluhur itu membuka matanya, merasa tubuh barunya masih belum sepenuhnya bisa dipakai, namun ia tetap melanjutkan rencananya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini, meskipun merasa sangat lemah. Dengan hati-hati, ia menepuk tas penyimpanan di sampingnya. Pedang surgawi itu melayang keluar dan langsung menggantung di hadapannya. Pada saat itu, teriakan penuh penderitaan dan permohonan belas kasihan terdengar dari pedang itu. Itu adalah suara Shuliguo, roh pedang yang terperangkap di dalamnya. Shuliguo, dalam bentuk gas hitam yang melayang keluar dari pedang, memohon untuk tidak dibunuh. Ia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap Wang Lin, menyatakan bahwa kebenciannya tidak lebih kecil
dari kebencian leluhur itu. Mendengar kata-kata ini, leluhur itu tersenyum, merasa bahwa roh pedang ini memang sangat aneh. Biasanya roh pedang sangat setia dan bertekad. Namun, Chuligo tampaknya memiliki perasaan yang berbeda. Chuligo segera mencoba mengubah ekspresi wajahnya, mencoba menarik simpati. Ia menyebut dirinya lebih cerdas daripada roh pedang lainnya, yang biasanya hanya patuh tanpa berpikir. Leluhur itu mengamati dengan seksama, dan setelah beberapa detik, ia meluncurkan sinar hijau dari matanya yang langsung menghantam Chuligo. Chuligo pun mulai menjerit kesakitan sambil terus mengutuk Wang Lin. Leluhur itu mendengus, tidak terpengaruh dengan kebencian yang dilontarkan oleh roh pedang itu. "Mulai hari ini, kau adalah roh pedangku," katanya dengan suara dingin. "Karena kau menyerah atas kemauanmu, aku tidak akan membatasimu. Namun, ingatlah, kau tidak akan bisa melarikan diri dariku." Namun, meski ada segel yang dia buat dengan sinar hijau, ternyata ia malah melukai Chuligo. Leluhur itu terkejut, namun ia tidak menunjukkannya. Ia memutuskan untuk menunggu dan menyelidiki lebih lanjut setelah menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Chuligo yang merasakan sakit itu segera berpura-pura bersyukur, menepuk dadanya dan berjanji akan setia. "Aku tidak akan mengkhianatimu, tuanku. Aku bersumpah. Jika aku melanggar sumpah, biarkan 10.000 iblis menusuk hatiku," katanya dengan suara penuh keyakinan. Leluhur itu, yang awalnya meragukan kesetiaan Chuligo, mulai merasa tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa Chuligo, meski terlihat setia, sebenarnya sedang merencanakan balas dendam di masa depan. Chuligo, yang sebenarnya adalah iblis, hanya berpura-pura berkomitmen untuk tetap setia agar bisa memanfaatkan situasi. Setelah beberapa saat, leluhur itu mengamati pedang surgawi yang kini dipegang oleh Chuligo. "Pedang ini jelas luar biasa," gumamnya. "Aku bahkan tidak tahu dari bahan apa itu terbuat." Matanya berbinar-binar dan dengan hati-hati ia memasukkan pedang itu kembali ke dalam tas penyimpanannya. Di sisi lain, Wang Lin tiba di Gua 1090 yang meskipun kecil, memiliki energi spiritual yang sangat padat. Energi ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gua tempat ia tinggal sebelumnya. Ia mulai berkultivasi dengan tekun, menyadari bahwa energi yang ia butuhkan untuk menghancurkan domain teh dan segel masih jauh dari cukup. Selama sebulan berkultivasi, Wang Lin mengalami kemajuan pesat. Batu roh yang ia gunakan hampir habis, dan meskipun hasilnya mengesankan, ia tahu bahwa dengan sumber daya yang terbatas, ia tidak akan bisa terus berkembang pesat seperti ini. Setelah sebulan, ia sudah berada di puncak tahap tengah pembentukan pondasi. Hanya satu langkah lagi menuju tahap akhir. Namun, Wang Lin menyadari kekurangan batu roh berkualitas tinggi. "Aku hanya memiliki 15 batu roh tersisa." "Itu tidak cukup," desanya kecewa dengan keterbatasan yang ada. Ketika ia mencoba berlatih lebih keras, gua mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan akibat tekanan energi spiritual yang terlalu padat. "Aku tidak bisa terus menggunakan gua ini," pikirnya. "Aku harus pindah." Ia menekan dinding gua dan retakan yang ada langsung hilang. Namun, Wang Lin tahu bahwa itu hanya sementara. Jika ia terus menggunakan batu roh berkualitas tinggi, retakan itu pasti akan muncul lagi, dan itu bisa menimbulkan kecurigaan. Hari itu adalah hari terakhir tahun ini. Wang Lin berjalan keluar dari gua, memandang matahari terbenam yang memancarkan cahaya merah. Ia tersenyum tipis, mengenang masa-masa lalu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa tahun baru membawa harapan baru. Tiba-tiba, ia melihat sosok seorang gadis cantik terbang di kejauhan, menuju sekte pemurnian jiwa. Mata Wang Lin terfokus, merasa bahwa sosok itu sangat familiar. "Orang ini, tampaknya aku mengenalnya," gumamnya pelan. Itu saja spoiler untuk episode 85 dari Donghua series Renagen Immortal.